Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di video pembelajaran kelas 6. Pada kali ini kita akan membahas pembelajaran 2, masih di tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera, subtema 1. Baiklah anak-anak, silahkan kalian buka bukunya halaman 7. Mari kita amati sebuah gambar. Di sana ada sebuah gambar Siti bersama keluarga. Menurut kalian, apa yang sedang mereka lakukan? Tentunya kalian semua tahu jawabannya, bukan? Ya, betul sekali. Mereka sedang membersihkan lingkungan rumah dan membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, dengan membersihkan lingkungan rumah, lingkungan kita menjadi bersih, lingkungan kita menjadi nyaman, dan dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita peduli terhadap lingkungan. Nah, untuk lebih jelasnya, supaya kalian lebih paham, mari kita baca teks berikut. Anak-anak, sekarang mari kita baca teks yang ada di halaman 7. Kemudian kalian jawab pertanyaannya. Yang pertama kalian baca dulu teksnya. Nah, ini baca teksnya dan pahami. Kemudian ada di halaman 8 ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Ya, judulnya kalian sudah tahu. Apa itu judul? Judul itu adalah bisa dikatakan sebagai kepala karangan. Kemudian kalian diminta untuk menyebutkan kata kunci pada judul. Kalian kembali lihat judulnya. Nah, ini kata kuncinya apa? Ya, kata kunci itu adalah informasi penting yang mewakili teks tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitar kalian? Apakah pengelolaan sampah di sekitar kalian ini sudah sesuai dengan teks yang kalian baca tadi? Kemudian apa yang dapat kalian lakukan terhadap sampah di rumah kalian? Kalian tulis jawabannya di catatan masing-masing anak-anak. Anak-anak, setelah kalian membaca teks dan menjawab pertanyaan tadi, ternyata mengelola sampah itu tidak sulit, bukan? Jadi kita harus pandai memilih dan memilah mana sampah yang termasuk sampah organik dan mana sampah yang termasuk sampah anorganik. Sampah tersebut harus kita buang ke tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Jadi dengan mengelola sampah dengan baik, maka lingkungan kita menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Jika kita mengelola sampah dengan baik, berarti kita sudah peduli terhadap lingkungan. Baiklah anak-anak, bagaimana sekarang kita menyanyikan sebuah lagu. Ada sebuah lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan. Baiklah anak-anak, bagaimana kalian sudah siap? Lagu ini ada di halaman 9. Judulnya Aku Cinta Lingkungan dengan nada dasar C sama dengan Do. Lagu ini diciptakan oleh Uli Hari Rusadi. Kalian dengarkan dulu Bapak bernyanyi, setelah itu hafalkan. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah,
Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu tadi? Tentu menyenangkan, bukan? Lagu tadi boleh kalian nyanyikan kembali di rumah masing-masing, tapi harus sesuai dengan interval lagunya. Apa itu interval? Interval lagu itu adalah sebuah langkah dari nada satu ke nada yang lainnya. Lagu tadi akan lebih menyenangkan jika kalian menyanyikannya sambil membersihkan lingkungan. Kalian tentunya masih ingat, bukan? Bahwa membersihkan lingkungan itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara, dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua. Anak-anak, sekarang mari kita amati gambar A dan gambar B berikut. Kemudian kita diskusikan perbedaan kedua gambar tersebut. Menurut kalian, apa perbedaan kedua gambar tersebut? Mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, gambar A, menurut kalian bagaimana? Baik, nah gambar A ini termasuk gambar anak-anak. Pada gambar A, belum nampak adanya ciri-ciri masa puber. Anak perempuan pada gambar belum menunjukkan payudara membesar. Anak laki-laki pada gambar tidak terlihat adanya jakun dan bentuk bahu belum bidang. Pada gambar B ini termasuk gambar remaja. Pada gambar B, ciri-ciri masa puber sudah nampak. Remaja perempuan pada gambar sudah menunjukkan payudara nampak membesar. Remaja laki-laki pada gambar telah muncul jakun dan bentuk bahu bidang. Anak-anak, sekarang kalian sudah mengerti bahwa anak laki-laki maupun perempuan setelah remaja mengalami masa puber. Apa itu masa puber? Masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Lalu, apa itu ciri-ciri masa puber? Nah, sekarang mari kita pelajari bersama-sama. Baiklah anak-anak, berikut ini ciri-ciri masa puber. Ciri-ciri masa puber pada laki-laki. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara menjadi besar. Yang ketiga, tumbuhnya jakun. Yang keempat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan ciri-ciri masa puber pada perempuan, yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Yang kedua, suara menjadi melengking. Yang ketiga, payudara membesar. Yang keempat, pinggul membesar. Yang kelima, mengalami menstruasi. Anak-anak, bagaimana pembelajaran tadi? Tentu menyenangkan, bukan? Semoga pembelajaran tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Tunggu pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Ingat pesan Ibu, pakai masker,
jaga jarak, dan sering cuci tangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.